Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Reno Reaction. Ya, seperti biasa tentunya saya akan mereaksi sekaligus menanggapi beberapa video yang sudah saya kumpulkan jadi satu. Menurut saya itu ya berita terhangat lah gitu ya, nggak terhangat banget sih. Oke, jadi langsung saja kita ke videonya. Ini mah kalau kata gue memang paling benar nggak ada DPR dah. Kalau kayak gini ceritanya mah, masa iya sih? Itu kan kayu emang masuk ke rumah dia. Lah rumah dia hancur gara-gara bencana, mau dibangun lagi sama yang kena bencana, kena dampak gitu kan, rumahnya kena hancur mau dibangun. Masa iya viral kayu gelondongan dimanfaatkan warga untuk bangun ulang rumahnya, anggota DPR sebut bisa kena pidana. Ini sebenarnya DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat apa gimana nih? Ini jangan-jangan jadi Dewan Penjajah Rakyat nih kalau kayak gini. Sebenarnya ini menjadi perwakilan rakyat ini DPR ini apa? Kalau konsepnya kayak gini. Nah kalau memang dia tidak boleh, ya solusinya dikasih gimana ceritanya, gimana caranya. Ini mah malah ngomong, aduh bener-bener ini mah Dewan. Ini aduh, tuh coba deh. Kok malah jadi kena pidana? Emang udah bener DPR itu nggak usah ada, bubarin. Aduh, gimana ya? Itu kan kayu-kayu gelondongan itu terseret arus banjir gitu, terus menabrak rumah-rumah warga sehingga rusak gitu kan. Itu kayu gelondongan gede loh, terus dipakai sama warga si kayu gelondongan ini gitu kan, ketika banjir sudah surut gitu, dipakai untuk membenarkan rumahnya gitu ya, digunakan untuk memperbaiki apa yang rusak gitu, yang setelah dirusak oleh kayu itu sendiri gitu. Dan ada oknum DPR gitu kan yang bilang bahwa masyarakat yang terkena dampak banjir kalau menggunakan kayu-kayu gelondongan itu bisa kena pidana gitu. Buset lah, ini kesannya malah kayak apa ya, kayak kalau misalkan itu murni dari hutan gitu kan, ya udah sih biarin gitu kan. Kemarin ada yang bilang kan, oknum pejabat gitu yang bilang bahwa kayu itu tuh bukan hasil apa namanya pemotongan gitu, hasil gelondongan, apa namanya memang alami lah gitu, copot dari batangnya sendiri, padahal udah jelas ya udah rapih banget potongannya begitu. Pak Deddy Mulyadi teh gubernur pang bijakna sadunia. Naon sababna sok tingali kebijakan Pak Deddy Mulyadinya. Simkuring kemarin ningali video dina channel Pak Deddy Mulyadi. Ngajeunana ngulem hiji jalmi tos sepuhnya, tapi eta jalmi teh sadidintena melakan kai di Gunung Salak. Bari eta jalmi teh tujuanana teh supados cenah gunung teh bisa pageuh henteu longsor sareng tersediana air tercukupi yang di wilayah eta. Ku Pak Deddy Mulyadi dicoba eta jalmi kai anu gede cenah ditawar sampai ke ratusan juta asal dituaran, tapi eta jalmi katingali tulus ikhlasna henteu mandang kadinya. Abdi mah cenah lillahi taala da berjuang kapayuna jang anak incu. Nu ujung-ujungna kan Pak Deddy sampaikeun ka masihan artos sanggup ratusan juta meser pibinihan asal dipelakeun, asal diurus satangkalna 1.500 upami telepat mah nya. Tapi kan kali ratusan ribu miliaran. Tamoal aya gubernur anu jiga kitu lur. Jadi urang doakeun ku urang mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi selalu sehat. Gubernur paling bijak sadunia. Amin amin. Ya kalau misalkan dibilang gubernur paling bijak sedunia mungkin enggak juga ya, karena saya yakin di banyak negara ini bukan cuma di Indonesia doang kan, dari bumi ini gitu kan, di dunia ini banyak sekali negara, dan saya yakin pasti di negara-negara lain ada juga gitu gubernur yang bijak juga, bahkan bisa dibilang lebih bijak dari Kadem, tapi saya nggak tahu gitu. Cuman lebih pantas lagi disebut sebagai gubernur paling bijak se-Indonesia gitu guys. Di saat oknum-oknum pejabat yang lain merusak alam gitu dengan memberikan izin alih fungsi lahan gitu kan, lahan negara gitu, terus ditebang-tebangin, tambang di mana-mana, KDM malah memulihkannya gitu dengan mempercayakan seorang kakek-kakek yang dia ini memang tulus menanam pohon gitu supaya gunung Salak gitu ya, apa gunung apa, supaya gunung ini kokoh, tidak terjadi longsor, tidak adanya banjir. Pohon-pohon itu kan gunanya bisa untuk menangkal banjir gitu. Apa namanya, air-air itu kan diserap sama akarnya gitu, dan akar yang ada di dalam tanah itu mencegah longsor, mempererat gitu kan, mempererat tanah gitu. Wah, emang bijaksana sekali Kadem ini ya. Semoga Kadem sehat selalu, rezekinya lancar gitu, dijauhkan dari mara bahaya, karena ya kita tahu jadi pejabat baik di Indonesia itu adalah hal yang sangat sulit gitu guys. Kalau dana desa ke depan angkanya naik
2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2 3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya. Pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin. Gitu, itu cara kemajuan. Tapi kalau dibikin jadi rata, kebijakannya rata dikasih. Kalau misalkan dikasih rata gitu, sedangkan nggak semua kades itu ya kepala desa gitu ya, mungkin ada beberapa oknum kades yang memang dia ini kerjanya kurang memperhatikan gitu, kayak kurang niat kerja lah gitu ya, dimana infrastrukturnya itu masih ada yang jelek, belum ada yang diperbaiki, jalan-jalan masih jelek gitu kan. Nah itu kan menurut saya pendapat KDM ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali gitu untuk kemajuan tiap desa di Jawa Barat gitu, seluruh desa di Jawa Barat gitu ya. Semalam saya live di TikTok, begitu banyak komentar. Ada salah satu komentar yang menurut saya sangat inspiratif dan realistis, bahwa pendukung KDM itu banyak, tapi bagaikan buih di lautan. Banyak, berisik, tapi tak berguna. Saya pikir benar. Karena apa? Ketika banyak masyarakat ditindas, digusur oleh sang gubernur, mereka tidak ada satupun yang membela masyarakat yang kasihan tersebut. Mereka asik menjilat-jilat, memuja-muja sang gubernur, walaupun telah memiskinkan rakyatnya sendiri. Pertanyaannya simpel aja, rakyat mana yang dimiskinkan, rakyat mana gitu kan yang diintimidasi oleh gubernurnya. Pokoknya di Jawa Barat, kalau misalkan kita itu bukan populasi ya, secara skala persentase gitu kan, 99% masyarakat Jawa Barat puas terhadap kinerja KDM. Itu kan udah muncul datanya begitu, 99%. Nah 1%-nya itu yaitu Anda begitu. Ya emang beda sendiri gitu kan, ya wajar lah, namanya juga ODGJ. Kira-kira Kepala Badan Gizi Nasional terkait MBG bohong nggak nih ngomongnya ke presiden? Bohong apa jujur? Ya, saksikan videonya. 3.000 lele. 3.000 lele itu 2 kolam bioflok, Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele, Pak. Ya, 1 lele. 1 lele. 1 lele, betul. Pak, kalau masak lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Dan lelenya dipotong kecil-kecil. enggak, Pak. Ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Satu dapur satu ekor sapi, guys, dipotong. Percaya apa enggak? Oke, di sini ada komen yang menurut saya sangat masuk akal dari Mama Vera gitu kan. Yuk bikin akun khusus postingan menu MBG setiap daerah. Biar kita aja yang kasih laporan ke presiden. Udah muak aku sama laporan bapak-bapak di sana. Saya setuju sekali gitu kan. Dengan begitu kan terungkap gitu fakta di lapangan seperti apa gitu kan. Bupati Bekasi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ijon proyek. Masih zaman ijon proyek, Pak Bupati. Bagi yang belum tahu ijon proyek itu apa ya? Ijon proyek itu adalah jual beli proyek walaupun proyeknya belum ada. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada ya, seperti itu. Jadi ada kesepakatan antara oknum pemborong dengan oknum pejabat ya. Misal nih satu proyeknya itu fee-nya 10-15%.
Nah, biasanya oknum pemborong itu ya ada semacam kewajiban gitu, membayar fee-nya di muka. Bayar fee yang 10-15% itu di awal. Semisal ini mah ya, si oknum pejabat itu mempunyai proyek pelaksana langsung lah, PL, 200 jutaan. Nah, kalau misalkan fee-nya 10%, berarti oknum pemborong ini harus membayar si oknum pejabat itu sekitar 20 jutaan. Nah, kalikan saja kalau misalkan si oknum pejabat itu mempunyai 5 proyek, 6 proyek, 7 proyek, atau yang dijanjikan itu lebih dari itu. Ya, cuan bos. Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. 9,5 miliar anjir. Sabara proyek boa eta anu dijual ke oknum pemborong. Allah. Wow, saya sangat tidak expect sekali gitu. Dan saya juga baru tahu tentang proyek ijon gitu. Terima kasih ya untuk Bang Ame gitu sudah menjelaskan secara detail dan secara mudah dipahami lah gitu ya. Oke, jadi menurut kalian gimana guys? Apa namanya gubernur Bupati Bekasi ini kan bupati terkaya gitu ya, karena beliau ini yang tercatat gitu kan dia memiliki harta kekayaan sebanyak 79,1 miliar gitu, 80 miliar di umurnya yang dia kelahiran tahun 93, berarti umurnya sekarang sekitar 28 gitu ya, di umur 28 lah gitu ya. 28 ya enggak sih? Iya 28an ya. Hampir 80 miliar masih aja korupsi. Aduh, memang ya manusia itu ada aja gitu yang kurang bersyukur. Si Raja Bongkar kena bongkar KPK. Bupati Bekasi yang selama ini dapat julukan si Raja Bongkar dari KDM kemarin terciduk OTT KPK dan harus dibawa ke Gedung Merah Putih. Terkenal kaya sebelum jadi bupati tidak menjadikan dia kebal terhadap godaan uang negara. Rumah mewah yang selama ini viral di internet harus dia tinggalkan sementara selama masa pemeriksaan. Belum jelas apa yang membuat Ade Kuswara Kunang bisa tertangkap. Sekalipun terlihat baik di depan kamera, namun perilaku korup tetaplah salah. Mari kita tunggu kejelasan dari KPK. Apakah Ade Kuswara Kunang akan menjadi tersangka atau hanya saksi dalam sebuah kasus? KPK punya waktu sebelum menetapkan status Ade Kuswara. Sampai saat ini, KDM belum memberikan statement dan komentar dari kasus ini yang menandakan jika KDM mendukung penuh tugas KPK dalam memberantas korupsi. Sekalipun Ade Kuswara sering mendapat pujian dari KDM atas tindakannya, akan tetapi dia tidak membenarkan jika Bupati Bekasi tersebut tersandung kasus korupsi. Ya jelas dong. KDM kan benci koruptor gitu. KDM kan menggandeng KPK juga gitu. Kalau ada yang korupsi ya ditangkap lah, harus diadili begitu. Biarpun kata KDM ini ya suka gitu dengan perilakunya sebelum jadi tersangka begitu. Dan ini kan postingan 7 jam yang lalu. Nah buat akun percaya nggak percaya, infonya memang Pak siapa tadi, Ade Kuswara Kunang ya, Pak Ade Kuswara Kunang selaku Bupati Bekasi sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Ade Kuswara Kunang bikin malu warga Jabar, apalagi warga Bekasi. Baru collab beberapa kali sama KDM untuk bongkar bangli di Bekasi. Ya sayang banget, udah korupsi aja. Padahal kalau mau ngikutin langkah KDM nggak akan tuh jadi seperti ini. Iya benar sekali, kalau misalkan dia ngikutin langkah KDM nggak akan jadi seperti ini gitu kan. Kenapa dia nggak ngikutin cara KDM, yaitu menggandeng KPK gitu kan. Ya mungkin inilah dia juga mungkin takut gitu ya, soalnya 9,5 miliar itu nggak mungkin terjadi dalam satu hari, sedangkan itu sudah ada 4 kali transaksi gitu kan. Dari 9,5 miliar itu 4 kali transaksi gitu ya, pasti udah berlangsung udah lumayan lama begitu. Pejabat orang mah juga kieu itu nembongkeun kemesraan jeung orang luar dengan bangganya, dengan hargaan perasaan rakyat sorangan mah geus teu didenge rakyat sorangan mah. Mang tahun-tahunnya urang boga rasa kanya kadeudeuk ka cinta ka Kang Dedi gitu. Diabaikan. Terus ayeuna tadeuleut. Nanaonan pakai acara di payungan segala gitu. Keur we awewe tadi boga leungeun sorangan, cenah mayungan sorangan, ngapain di payungan? Rek bikin rakyat cemburu. Ya, aing mah jujur. Aing mah teu narima Pak Dedi ayeuna kikieuan dina medsos. Nyarikeun pisan. Apal teh Pak Dedi? Kejadian ieu teh telah membuat hati rakyat bener-bener the real broken heart.
The real broken heart gitu. Bahasa Inggrisnya keren juga. Ya dari si ibu ini cemburu gitu ya ceritanya. Ya udah sih Bu gitu kan. Pertanyaannya ibu udah punya suami apa belum gitu. Kalau udah punya ya mending hapus aja videonya, nanti ketahuan suami berantem lagi sama suaminya. Ini, warga Jawa Tengah minta tolong ke KDM. Kenapa gak minta tolong ke gubernurnya? Bisa aja, yang namanya kemanusiaan kan siapa saja. Jadi kalau KDM menolong warga di luar Jawa Barat, jangan nyinyir ya. Mereka yang minta kok. Kasian ya, puluhan warga Jawa Tengah korban banjir Aceh terlantar selama 3 minggu. Sampai minta bantuan ke KDM. Salah satu menteri yang sudah menjanjikan akan membiayai kepulangan mereka tak kunjung datang. Alhamdulillah, Jawa Barat punya KDM, Gubernur Gecep. Warganya yang korban banjir khususnya di Aceh sudah dipulangkan sebanyak 400 warga. Mereka bukan hanya diberi tiket pesawat, bahkan untuk biaya hidupnya pun dikasih. Tenang aja dulu ya Mas, Mbak, Adek. Nanti dijemput kok sama Gubernur Jateng. Sehat-sehat semua buat yang terkena banjir Sumatera dan Aceh. Semoga semuanya lekas berlalu. Amin, amin. Semoga semuanya lekas berlalu ya, karena ya situasi di Aceh, Sumatera gitu kan, pokoknya daerah-daerah yang terkena dampak banjir yang begitu besar gitu kan. Bahkan banjir kecil sekalipun, ya maksudnya kalau dibanding dengan banjir Aceh seperti Bandung, semoga cepat berlalu gitu kan, karena yang namanya bencana, siapa sih yang mau kena bencana gitu kan di dunia ini. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga dibagikan kepada teman, tetangga, ataupun saudara gitu kan. Oh ya, jangan lupa berikan tanggapan kalian di kolom komentar gitu kan. Tegur saya juga apabila ada kata saya menyakiti hati kalian gitu. Ada kata saya yang salah, tolong dikoreksi gitu. Oke, saya Reno Rasul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.